Jemaat Tuhan Shalom, puji syukur karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati hari yang baru lagi. Dan kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan di hari yang baru itu sama seperti kita menyiapkan bekal kita. Atau mengasah parang kita kalau kita mau memotong rumput atau memotong pohon. Jadi kita siap untuk pekerjaan kita di hari itu. Siap untuk tantangan kita di hari itu. Siap untuk kesulitan kita di hari itu, siap untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita di hari itu. Oleh karena itu bersyukur karena kita diberikan kesempatan merenungkan firman Tuhan. Mari jangan lewatkan kesempatan untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan di pagi hari ini. Masih dari Mazmur pasal 1, kita akan sampai di ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 5. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Di renungan sebelumnya kita belajar tentang gambaran, lukisan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang hidup di dalam keberkahan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, terpelihara, mendapatkan pertolongan Tuhan, bahkan hidupnya menjadi berkat bagi kehidupan lain. Di ayat yang keempat dan yang kelima dikatakan di sana sebaliknya, bukan demikian orang fasik. Orang yang abai terhadap firman Tuhan, orang yang tidak peduli nasihat firman Tuhan, orang yang kehidupannya adalah kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, orang fasik, orang congkak, orang yang tidak takut Tuhan, kehidupannya digambarkan seperti sekam yang ditiupkan angin. Firman Tuhan menggunakan gambaran sehari-hari waktu itu. Ketika orang waktu itu panen lalu kemudian memanen gandum atau jelai, orang menjemur lalu kemudian ketika kering maka jelai atau gandum itu akan ditumbuk untuk mengupas kulit dari biji-bijian itu. Lalu kemudian yang menarik adalah ketika sudah selesai ditumbuk, cara untuk memisahkan antara kulit, antara sekam dan isinya, dan bulir-bulir jelai atau bulir-bulir gandum itu adalah orang akan pergi ke tempat terbuka lalu kemudian melemparkan biji itu ke atas sehingga tertiup angin, sehingga sekamnya akan terbawa angin dan menyisakan biji gandum atau biji jelai di sana. Firman Tuhan ini menggambarkan tentang orang fasik yang digambarkan seperti sekam yang sebenarnya pada waktunya Tuhan akan melakukan pembedaan. Dengan mata jasmani kita, mungkin kita susah membedakan secara lahiriah. Karena mata jasmani kita melihat apa yang nampak dengan ukuran-ukuran jasmani saja. Kita bisa mengatakan, loh, dia tidak takut Tuhan, tapi hidupnya juga bahagia. Hidupnya juga senang-senang saja. Dia tidak takut Tuhan, tapi juga kaya misalnya. Tapi yakinlah bahwa di dalam perspektif dan pengetahuan Tuhan, Tuhan tahu mana kambing, mana domba, mana anaknya, mana gandum, mana ilalang, mana biji gandum, dan mana sekam. Tuhan Yesus merujuk kepada konsep ini di dalam ajaran atau khotbahnya tentang akhir zaman. Tuhan Yesus menggunakan gambaran tentang gandum dan ilalang, tentang domba dan tentang kambing yang sama-sama mengatakan bahwa di dalam masanya akan ada pemisahan. Tuhan akan menghimpunkan anak-anaknya, Tuhan akan menghimpunkan umatnya dan memisahkan yang bukan anaknya. Jadi kalau misalnya kita sempat berkata, waduh saya rugi ikut Tuhan, ternyata ikut Tuhan susah. Toh sama-sama kehidupannya nampak bahagia saja. Berhenti sampai pikiran itu dan kembali mengingat bahwa Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan anak-anaknya.
Dan Tuhan pada waktunya akan menyatakan penghakimannya. Keadilan Tuhan dinyatakan. Nah, karena itu di dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab itu orang fasik tidak akan bertahan dalam penghakiman. Orang fasik tidak akan terus berdiri di sana. Karena pada masanya orang fasik akan mendapatkan upahnya. Mungkin secara manusia, kita tidak bisa mendapatkan apa yang bisa dinikmati didapatkan oleh orang fasik. Tapi Tuhan sungguh-sungguh melihat kehidupan kita. Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita. Kita tidak mendapatkan dunia semuanya yang ditawarkan dunia. Tapi kebahagiaan sejati didapatkan ketika kita ikut Tuhan. Bukan hanya kebahagiaan di sini, tetapi nanti di kekekalan. Makanya firman Tuhan katakan berbahagialah. Kenapa? Karena kebahagiaannya bukan hanya di sini, tapi nanti di sana juga. Di masa kekekalan kita. Kita berdoa jemaat Tuhan. Bersyukur karena pagi hari ini kami kembali diingatkan tentang kehidupan kami yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mempertanggungjawabkan kehidupan kami untuk terus hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih karena kami diampuni dan menjadi anak-anak-Mu. Dan tolonglah kami supaya kami menghidupi mentalitas sebagai anak, sebagai orang tebusan, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, kegiatan, dan juga apa yang Tuhan percayakan kepada jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.